apakah benar Yesus sudah datang ke dunia ini sebanyak 3 kali dan tidak jadi mengangkat kita ke surga karena kita belum siap? Kami menanyakan karena ada teman yang bersikeras pendapat mengenai masalah ini dengan kami. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Jadi saya di sini bukan sebagai wasit ya, untuk melihat ini bagaimana ini. Tapi saya senang karena saudari Tini Morin Tarihoran bertanya, dan dengan ibunya ternyata Tini dan ibunya senang mempelajari akan Alkitab ya. Sebab ada mungkin yang memberikan pendapat Tuhan Yesus sudah datang bahkan 3 kali, tapi tidak jadi mengangkat kita ke surga. Intinya adalah demikian. Apapun jawabannya, biarlah kita menjawab itu hanya dari dalam Alkitab saja. Ya, kita jawab dari dalam Alkitab. Kalau ada petunjuk-petunjuk yang disampaikan dari dalam firman Tuhan, itu yang akan kita lihat. Oke. Pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini, dia melayani, dia punya murid-murid, lalu kemudian dia disalibkan, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Sebelum ia disalibkan, ditangkap, lalu kemudian disalibkan, maka ia berkata kepada murid-muridnya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini mengatakan, pada waktu itu adalah merupakan kedatangan yang pertama, waktu ia datang ke atas dunia. Lalu untuk kedatangan yang berikutnya, Yesus berikan di sini dengan jelas. Dia memberikan di sini dengan jelas tujuan kedatangannya. Kalau dia datang kembali, maka tujuan kedatangannya adalah untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau itu waktu Yesus di dunia adalah kedatangan yang pertama, maka kedatangannya kembali dengan tujuan membawa orang benar ke surga, itu adalah kedatangannya yang kedua. Ya. Itu juga didukung dengan ayat yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ayat ini mengatakan setelah ia datang untuk menanggung dosa, itu yang waktu dia disalib, maka ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dalam bahasa aslinya dikatakan menyatakan dirinya untuk yang kedua kali. Dan untuk yang kedua kali itu adalah untuk menyelamatkan mereka yang menantikan dia. Bagaimana kedatangannya? Dia tidak datang sembunyi-sembunyi. Makanya Tuhan Yesus katakan jangan percaya dalam Matius pasal 24. Kalau ada yang mengatakan ia ada di dalam bilik, ia ada di sana, jangan kamu percaya, karena kedatangannya itu global. Sama seperti kilat memancar dari barat sampai ke timur, semua orang akan melihatnya. Wahyu 1 ayat yang ke-7 mengatakan semua mata akan melihatnya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa sudah 3 kali, sebab kedatangan yang keduanya pun belum terjadi. Karena kalau kedatangannya yang kedua itu terjadi, maka semua mata akan melihatnya. Bukan hanya beberapa keluarga di dalam satu rumah atau beberapa orang di dalam satu desa dan lain sebagainya, bukan. Dan apa yang akan terjadi pada waktu ia datang untuk kali yang kedua? Ia akan menggenapi janjinya seperti yang ia katakan kepada murid-muridnya, aku datang untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
itu akan terjadi waktu kedatangannya yang kedua kali. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita baca ayat ini, ayat yang ke-16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian pada waktu itu terjadi, maka digenapilah janji Tuhan yang mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini belum terjadi. Justru ini yang kita sedang nanti-nantikan. Pada waktu itu terjadi, maka itu disebut sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu berdasarkan Alkitab. Terima kasih banyak.